Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lila Audila Mareta dengan NIM 1KA24018. Saya mahasiswa Stikes Geria Husada Sumbawa, program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi farmakologi dengan topik klasifikasi obat menurut undang-undang. Obat berdasarkan merek dagang, paten, dan generik, serta obat herbal dan obat tradisional. Disertai observasi lapangan terhadap salah satu obat yang umum ditemui di masyarakat. Obat adalah komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Namun, tahukah kita bahwa tidak semua obat dapat digunakan secara bebas? Ada aturan dan klasifikasi tertentu yang mengatur penggunaannya agar tetap aman bagi tubuh. Baik, kita mulai dari klasifikasi obat menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan dari BPOM. Obat dibedakan menjadi beberapa golongan utama. Yang pertama, obat bebas. Obat ini boleh dibeli tanpa resep dokter, biasanya ditandai dengan lingkaran hijau di kemasannya. Contohnya, parastamol dan vitamin C. Meskipun aman, tetap harus digunakan sesuai dosis yang tertera ya. Yang kedua, obat bebas terbatas, ditandai dengan lingkaran biru dan memiliki peringatan. Bacalah aturan pakai, contohnya CTM atau OB kombi. Obat ini bisa menimbulkan efek samping bila dikonsumsi berlebihan. Yang ketiga, obat keras. Obat ini memiliki lingkaran merah dengan huruf K di tengahnya. Hanya boleh digunakan dengan resep dokter, contohnya seperti amoxicillin dan amlodipin. Yang keempat, psikotropika dan narkotika. Keduanya bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat menyebabkan ketergantungan. Contoh psikotropika adalah diazepam, sedangkan narkotika seperti morfin dan kodein. Penggunaannya diawasi sangat ketat oleh pemerintah. Selanjutnya, mari kita bahas obat berdasarkan merek dagang, paten, dan generik. Yang pertama, obat paten. Obat paten adalah obat yang masih dilindungi hak cipta oleh perusahaan pembuatnya. Biasanya memiliki merek dagang khusus dan harga yang lebih tinggi. Contohnya, Panadol, yaitu merek dagang dari paracetamol. Yang kedua, obat generik bermerek. Obat ini sudah tidak dilindungi paten, tapi tetap punya nama dagang sendiri. Misalnya, Sanmol atau Farsifen. Yang ketiga, obat generik. Obat ini dijual dengan nama zat aktifnya, tanpa merek dagang. Harganya lebih terjangkau, tapi kualitas dan efektivitasnya sama dengan obat paten. Contohnya, parastamol generik atau captopril generik. Selain obat kimia, di Indonesia juga banyak digunakan obat herbal dan obat tradisional. Menurut BPOM, obat tradisional dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, jamu, yang digunakan secara turun-temurun berdasarkan pengalaman. Contohnya, jamu kunyit asam, jamu beras kencur, atau jamu temulawak. Yang kedua, obat herbal terstandar atau UHT yang sudah melalui uji praklinik. Contohnya, ekstrak jahe untuk mual dan daun jambu biji untuk diare. Yang ketiga, fitofarmaka, yaitu tingkat tertinggi karena sudah melalui uji klinik pada manusia. Contohnya, ekstrak sambiloto dan temulawak. Obat herbal menjadi pilihan banyak masyarakat karena berasal dari bahan alami, meski tetap harus digunakan secara bijak dan sesuai anjuran. Selanjutnya,
Dari hasil observasi lapangan, saya meneliti salah satu obat yang sangat umum digunakan yaitu parastamol. Parastamol merupakan obat bebas, berfungsi sebagai analgesik atau pereda nyeri, dan antipiretik yaitu penurun demam. Obat ini tersedia dalam berbagai bentuk. Ada tablet, sirup, dan supositoria. Di pasaran, kita dapat menemukan berbagai mereknya, seperti Panadol untuk versi paten dan parastamol generik untuk versi tanpa merek. Obat ini banyak diminati masyarakat karena efektif, aman, dan murah. Namun, penting untuk diingat, penggunaan dosis berlebihan bisa berbahaya bagi hati, terutama jika dikonsumsi bersamaan dengan alkohol atau obat lain yang juga mengandung parastamol. Dari pembahasan ini, dapat kita simpulkan bahwa setiap jenis obat memiliki aturan dan klasifikasinya masing-masing. Mengetahui perbedaan antara obat bebas, obat keras, obat paten, obat generik, dan obat herbal sangat penting agar kita dapat menggunakan obat secara rasional dan aman. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat bisa menjadi lebih bijak dalam memilih dan menggunakan obat, serta membantu mencegah penyalahgunaan yang berisiko bagi kesehatan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang farmakologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.